Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Lan Shiyun duduk di tepi danau kecil di desa terpencilnya, menatap air yang tenang dengan wajah penuh keraguan. Sejak kecil, ia tahu ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ludahnya bukan sembarang ludah biasa, tapi orang-orang di desanya selalu mengejek, menganggapnya aneh dan tidak berguna. Ia hanya bisa menelan pil pahit hinaan itu sambil mencoba mengendalikan kekuatan yang tak dimengerti siapapun. Suatu hari, saat sedang latihan sendiri, marah karena diejek lagi oleh teman sebaya, ludahnya tanpa sengaja terciprat ke genangan air di depan rumahnya. Seketika, air itu berubah menjadi lautan kecil yang berputar dan memancar cahaya biru berkilauan, menimbulkan kabut lembut dan suara gemuruh yang menggetarkan. Lan Shiyun terkejut, jantungnya berdegup kencang. Seketika kabut itu menghilang dan air kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Namun dalam hati, Lan merasakan ada sesuatu yang baru terbuka dalam dirinya. Ia sadar kekuatannya bukanlah lelucon, melainkan sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Keesokan harinya, kabar tentang kekuatan aneh Lan Shiyun menyebar hingga ke kota terdekat. Seorang gadis dari klan angin, Qiao Mengshi, datang mengunjunginya dengan mata tajam penuh rasa ingin tahu. Dia berbeda dari orang-orang desa, cerdas, berani, dan penuh percaya diri. Qiao berkata, "Kekuatanmu bukan hanya aneh, tapi langka. Aku ingin membantumu mengasahnya." Lan terdiam, ragu, namun juga penasaran. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Bersama Qiao Mengshi, ia mulai mempelajari seni mengendalikan elemen yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Melatih ludahnya agar bukan hanya membentuk air, tetapi mengalirkan energi dahsyat yang bisa mengubah alam. Namun tidak semua melihat ini dengan baik. Dari balik bayang-bayang, sosok misterius Mu Yexuan memantau perkembangan Lan dengan mata penuh ambisi. Pewaris sekte kegelapan itu tahu kekuatan ludah laut abadi bisa mengancam rencana besarnya untuk menguasai dunia kultivasi. Sementara itu, guru tua Zhou Wenshu mengunjungi Lan dan memberikan kitab kuno berisi rahasia leluhur tentang kekuatan ludah. "Ini adalah warisan keluargamu," katanya serius. "Tapi dengan warisan besar datang pula tanggung jawab besar." Lan merasakan beban yang tak terkatakan, namun juga tekad yang semakin membara. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa sekali ludahnya terciprat dan membentuk lautan, ia akan mengubah nasib dirinya dan dunia ini menjadi abadi. Dalam keheningan malam, Lan menatap langit penuh bintang. Di antara gemintang itu, sebuah suara samar berbisik memanggil namanya, membuka pintu menuju petualangan yang tak terduga dan menantang. Keesokan harinya, Lan Shiyun dan Qiao Mengshi memulai latihan bersama di sebuah lembah terpencil yang dipenuhi kabut tipis dan pohon-pohon tinggi menjulang. Qiao mengajarkan cara mengendalikan angin agar bisa memperkuat aliran energi ludah Lan, menjadikannya lebih stabil dan penuh kendali. Awalnya, Lan kesulitan menyeimbangkan kekuatan anehnya, tapi semangat dan kegigihannya tidak pernah pudar. Saat latihan berlangsung, tiba-tiba kabut tebal bergolak, dan dari balik pepohonan muncul sosok berkerudung yang memperingatkan mereka akan bahaya mendekat dari sekte kegelapan. Mu Yexuan sudah mengirim pengintai, bisik sang pria dengan suara berat dan penuh waspada. Qiao menatap Lan, "Kita harus lebih cepat belajar jika tidak ingin disergap." Lan merasa jantungnya berdebar. Meski takut, ia tahu inilah waktunya untuk menghadapi tantangan nyata. Qiao mengeluarkan sebuah kristal kecil berpendar dan menaruhnya di tangan Lan. "Kristal ini akan membantu menghubungkan energimu dengan angin dan air. Bersiaplah." Latihan pun berubah menjadi perjuangan hidup dan mati saat tiba-tiba tanah berguncang hebat. Dari balik pepohonan, pasukan bayangan sekte kegelapan menyerbu dengan jurus-jurus mematikan yang berkilauan. Lan dan Qiao berdiri berdampingan, saling melindungi sambil mencoba mengaktifkan kekuatan mereka. Dengan sedikit keberuntungan, ludah Lan berubah menjadi gelombang air yang mengalir deras dan membentuk perisai lautan kecil menahan serangan musuh. Qiao dengan gesit mengendalikan angin, menciptakan pusaran yang menghantam balik para penyerang. Namun musuh terus berdatangan, semakin banyak dan semakin brutal. Di tengah kekacauan, sosok Mu Yexuan muncul dengan aura gelap yang mematikan. Matanya seperti bara api yang membakar semangat Lan.
kau bukan ancaman bagiku, anak desa. Tapi aku ingin melihat sejauh mana ludahmu bisa membentuk lautan. Ejeknya dingin. Lan tahu ia harus menunjukkan kekuatan sejatinya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua yang percaya padanya. Dengan fokus penuh, ia meludahkan ludahnya ke udara, dan air di sekitar mereka langsung membentuk ombak besar yang berputar membentuk pusaran lautan kecil. Serangan itu membuyarkan barisan musuh, dan Mu Yexuan terpaksa mundur dengan amarah membara. Namun sebelum pergi, dia berbisik, "Ini belum berakhir, Lan Xiyun. Kau akan menjadi batu sandungan terbesar dalam rencana kegelapanku." Setelah pertempuran, Lan dan Kiao berdiri di tepi lembah, napas terengah-engah, tapi hati mereka semakin kuat dan yakin. Zhou Wenshu tiba-tiba muncul dari bayangan dengan senyum tipis. "Kau sudah melangkah ke jalan yang benar, tapi ini baru permulaan." Malam tiba dengan dingin yang menusuk, tapi api tekad di dada Lan membara semakin kuat. Lautan abadi yang terbentuk dari ludahnya kini bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan yang harus ia jaga dan kembangkan. Setelah pertempuran di lembah, Lan Xiyun dan Kiao Mengshi kembali ke desa dengan tubuh penuh luka, tapi semangat mereka justru berkobar lebih hebat. Mereka tahu musuh tidak akan berhenti, dan kekuatan ludah laut abadi harus terus diasah agar bisa melindungi dunia dari ancaman sekte kegelapan. Di malam yang hening, Lan membuka kitab kuno pemberian Zhou Wenshu. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan kuno dan ilustrasi rumit tentang seni ludah kultivasi, sebuah teknik yang hilang dari zaman leluhur. Ludah bukan sekadar air, bisiknya pada diri sendiri, ia menyimpan energi kehidupan dan kekuatan alam yang bisa dimanipulasi. Chiao mengamati dengan seksama, "Kita harus menemukan cara mengaktifkan potensi penuh ini, tapi tanpa panduan langsung, ini seperti berjalan di kegelapan." Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota besar, di mana Zhou Wenshu memiliki kontak yang bisa membantu mereka memahami ilmu ini lebih dalam. Dalam perjalanan, mereka melewati hutan misterius yang dipenuhi aura magis dan bahaya tersembunyi. Suara bisikan angin membawa pesan samar dari dimensi lain, yang membuat Kiao merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan. Tiba-tiba, sosok Feng Zihan muncul dari balik kabut dengan langkah tenang tapi penuh wibawa. "Aku datang dari dimensi lain, membawa pesan untukmu, Lan Xiyun," katanya dengan suara berat. "Kekuatan ludahmu tidak hanya langka di duniamu, tapi juga kunci keseimbangan antara dimensi." Lan dan Kiao terkejut, bertanya-tanya apakah mereka siap menghadapi konsekuensi yang lebih besar dari sekadar konflik antar sekte. Feng Zihan melanjutkan, "Ada ancaman yang lebih besar daripada Mu Yexuan dan sektenya. Jika tidak segera dihentikan, dunia kalian akan hancur dan lautan abadi yang kau bentuk akan menjadi sumber kehancuran." Pertemuan itu membuka cakrawala baru bagi Lan. Ia harus mempelajari seni kultivasi yang melintasi batas dimensi, menemukan sahabat dan musuh yang tak terduga, dan menghadapi konflik yang tidak hanya mengancam dunia fisik, tapi juga jiwa dan takdirnya. Sementara itu, di balik layar, Bai Lianru, pemimpin sekte air, mengamati perkembangan Lan dengan dingin. "Kekuatan ludah itu harus dimiliki oleh kami, atau hancurkanlah sebelum menjadi ancaman," pikirnya dengan rencana licik yang mulai tersusun. Lan merasakan beban yang semakin berat, namun tekadnya semakin kukuh. Dengan dukungan Kiao dan petunjuk dari Feng Zihan, ia bersiap menghadapi badai yang akan menguji semua kemampuan dan keyakinannya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang purnama, Lan mengucapkan janji dalam hati, "Sekali ludahku membentuk lautan abadi, aku akan melindungi dunia ini dari kehancuran, tidak peduli apapun risikonya." Setibanya di kota besar, Lan Xiyun dan Kiao Mengshi memasuki perpustakaan kuno yang dijaga ketat oleh para penjaga sekte air. Suasana di dalamnya penuh dengan aura mistis dan keheningan yang menyelimuti setiap sudut, seolah menyimpan ribuan rahasia yang belum terungkap. Mereka bertemu dengan seorang pustakawan tua bernama Shi Wenlu, yang dikenal sebagai penjaga ilmu tersembunyi. Shi Wenlu menatap Lan dengan penuh perhatian. "Aku mendengar kabar tentang kekuatanmu. Ludah yang membentuk lautan abadi adalah anugerah sekaligus kutukan. Hanya sedikit yang mampu mengendalikannya tanpa kehilangan diri." Lan membuka kitab kuno yang diberikan Zhou Wenshu dan bertanya tentang teknik kultivasi ludah. Shi Wenlu mengangguk, "Ada ritual kuno yang harus kamu jalani, yang disebut mencelupkan jiwa ke lautan."
Tapi hati-hati, ritual ini bisa menguak kekuatanmu atau justru menenggelamkanmu dalam kehancuran. Dengan bimbingan Shi Wenlu, Lan dan Qiao mulai mempersiapkan diri menjalani ritual tersebut. Selama beberapa hari, mereka berlatih mengendalikan energi air dan angin dengan intens, memperkuat tubuh dan jiwa agar siap menerima tantangan. Namun, berita tentang ritual ini bocor ke sekte kegelapan. Mu Yexuan mengirim pembunuh bayaran yang ahli dalam racun dan ilmu gelap untuk mengganggu proses tersebut. Mereka menyusup ke perpustakaan dan menyebar racun ke sumber air yang akan digunakan dalam ritual. Ketika malam ritual tiba, Lan merasakan gejolak energi yang aneh di dalam tubuhnya. Ia mulai mengalami penglihatan samar tentang lautan luas yang membentang tanpa akhir, dan sosok bayangan misterius yang tampak mengawasinya dari balik gelombang. Ritual pun dimulai dengan mengucapkan mantra-mantra kuno dan merendam tangan ke dalam air suci. Ludah Lan mulai berubah warna, memancarkan cahaya biru kehijauan yang berkilauan seperti permukaan laut di bawah sinar bulan. Namun, racun yang tersebar mulai bekerja dan tubuh Lan terasa lemah, seolah terseret ke dasar lautan yang gelap dan dingin. Cao dengan sigap menggunakan teknik angin untuk membersihkan racun, sambil berjuang melawan para pembunuh bayaran yang menyerang perpustakaan. Pertarungan sengit terjadi di antara tumpukan buku-buku kuno membuat suasana menjadi kacau. Dengan kekuatan terakhir, Lan menyalurkan ludahnya ke air, menciptakan pusaran lautan kecil yang menyelimuti dan melindunginya dari racun. Cahaya di tubuhnya semakin terang, dan ia merasakan kekuatan baru yang mengalir deras, seperti lautan abadi yang tak pernah surut. Setelah pertempuran selesai, para pembunuh bayaran mundur, dan perpustakaan kembali tenang. Shi Wenlu tersenyum tipis, kau berhasil melewati ujian pertama. Tapi perjalananmu baru saja dimulai. Lan dan Qiao keluar dari perpustakaan dengan tekad yang semakin kuat. Kekuatan ludah laut abadi kini semakin nyata, tapi bahaya juga mengintai di setiap sudut dunia kultivasi. Malam itu, di bawah langit berbintang, Lan menatap lautan kota dari kejauhan, berbisik, aku akan melindungi apa yang harus dilindungi dan menghancurkan apa yang harus dihancurkan. Sekali ludahku membentuk lautan, aku akan menjadi abadi. Seiring berjalannya waktu, Lan Xiyun dan Qiao Mengshi mulai menguasai teknik mengendalikan ludah yang membentuk lautan abadi dengan lebih baik. Setiap latihan terasa seperti melintasi samudra emosi, dari kegembiraan hingga keputusasaan. Namun, kekuatan yang tumbuh dalam diri Lan juga menarik perhatian lebih banyak pihak. Suatu pagi, saat mereka berlatih di tepi sungai, seorang utusan dari Sekte Air datang membawa surat panggilan resmi dari Bai Lianru, pemimpin Sekte Air yang terkenal dingin dan penuh intrik. Dia ingin bertemu denganmu, Lan Xiyun. Ini bukan panggilan biasa, kata utusan itu dengan nada serius. Cao Mengshi menatap Lan, penuh kekhawatiran. Bai Lianru bukan orang yang mudah dipercaya. Kau harus berhati-hati. Dengan rasa waspada, Lan menerima panggilan itu dan mengikuti utusan menuju markas besar Sekte Air, sebuah benteng megah yang dikelilingi oleh air deras dan kabut tebal. Di sana, Bai Lianru menyambutnya dengan tatapan tajam namun tenang. Kami telah mengamati kemampuanmu. Ludahmu yang mampu membentuk lautan abadi adalah kekuatan yang luar biasa dan langka. Sekte Air ingin mengajukan sebuah aliansi, ucap Bai Lianru dengan suara dingin tapi penuh wibawa. Namun, Lan bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik tawaran itu. Apa yang kau inginkan sebenarnya, Bai Lianru? Tanyanya waspada. Bai Lianru tersenyum tipis. Dunia kultivasi ini penuh ancaman. Bersatu adalah cara terbaik untuk bertahan. Tapi, aku tidak akan memaksamu. Pilihan ada di tanganmu. Setelah pertemuan itu, Lan dan Qiao berdiskusi panjang lebar. Mereka tahu tawaran aliansi itu membawa risiko besar, tapi juga kesempatan untuk memperkuat kekuatan mereka menghadapi musuh yang lebih besar. Sementara itu, Mu Yexuan yang mendengar kabar itu memutar otak mencari cara untuk menggagalkan rencana Lan. Ia mengirim mata-mata ke dalam markas Sekte Air, berusaha merusak aliansi dari dalam. Di tengah intrik politik dan permainan kekuasaan, Lan merasakan dirinya mulai berubah. Ludahnya yang dulu hanya sekadar kekuatan aneh kini mulai memancarkan aura lautan yang tak terbendung. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi tekadnya tetap kokoh. Malam hari di benteng Sekte Air, Bai Lianru memandang ke arah laut yang gelap, berbisik, sekali ludah itu membentuk lautan abadi, tak ada yang bisa menghentikannya.
Aku harus memastikan kekuatan itu ada di pihakku. Lan dan Xiao kembali ke tempat latihan dengan pikiran penuh pertanyaan dan semangat baru. Mereka tahu dunia ini tidak hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang siapa yang bisa bertahan di antara gelombang kekuasaan dan pengkhianatan. Musim hujan tiba, membawa badai besar yang mengguncang benteng sekte air dan sekitarnya. Lan Xiyun dan Kiao Mengxi berada di tengah latihan intensif ketika kabar buruk datang. Mata-mata Mu Yexuan berhasil membocorkan rahasia ritual mencelupkan jiwa ke lautan kepada sekte kegelapan. Sekte kegelapan kini bersiap melancarkan serangan besar-besaran. Di balik bayang-bayang, Mu Yexuan tersenyum puas. Sekarang saatnya aku hancurkan dia sebelum kekuatannya benar-benar tumbuh, pikirnya sambil merencanakan serangan malam hari yang mematikan. Lan dan Kiao segera mengumpulkan para sekutu dari klan angin dan beberapa petarung sekte air yang masih setia. Mereka mempersiapkan pertahanan dan strategi di benteng, namun ketegangan terasa sangat pekat. Saat malam tiba, serangan dari sekte kegelapan menggila. Gelombang prajurit bayangan menyerbu, memanfaatkan kabut dan hujan deras sebagai kamuflase. Pertarungan sengit terjadi di seluruh penjuru benteng. Lan menggunakan kekuatannya untuk membentuk lautan abadi, menciptakan pusaran air besar yang menyapu para musuh. Ludahnya yang kini mengalir dengan kekuatan luar biasa menjadi senjata pamungkas dalam pertempuran itu. Namun, di tengah peperangan, Mu Yexuan sendiri muncul, menantang Lan dengan aura gelap yang mengerikan. Mereka bertarung satu lawan satu di tengah hujan deras, pertarungan yang memicu gemuruh dahsyat di langit malam. Serangan Mu Yexuan penuh dengan ilmu gelap dan racun mematikan, sementara Lan berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan air dan ludahnya. Pertarungan itu membuat kedua lawan terhuyung-huyung, tapi Lan berhasil menemukan celah dan memukul balik dengan ledakan air yang membentuk benteng pelindung. Pada akhirnya, Mu Yexuan terpaksa mundur dengan amarah yang membara, berjanji dalam hati untuk kembali dengan kekuatan lebih besar. Ini belum selesai, Lan Xiyun. Malam itu, benteng rusak parah, tapi semangat Lan dan sekutunya tetap menyala. Xiao memegangi tangan Lan. Kau semakin kuat, tapi ingat, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Lan menatap langit yang mulai cerah, air hujan masih menetes dari rambutnya, dan berkata dengan tegas, "Sekali ludahku membentuk lautan abadi, aku akan melindungi semua yang kucintai, apapun risikonya." Pertempuran ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa Lan ke batas kekuatan dan takdirnya. Beberapa minggu setelah serangan besar dari sekte kegelapan, Lan Xiyun merasakan perubahan besar dalam tubuh dan kekuatannya. Ludahnya kini bisa mengalir dengan kendali sempurna, membentuk lautan kecil yang terus berdenyut mengikuti irama jantungnya. Latihan bersama Kiao Mengxi semakin intens, mereka berdua terus menggali rahasia kekuatan leluhur. Namun, di balik kemajuan itu, konflik politik di dunia kultivasi mulai memanas. Bai Lianru, pemimpin sekte air, mengirim undangan resmi kepada Lan untuk menghadiri kongres kultivasi yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Kongres ini adalah arena di mana sekte-sekte besar berkumpul, berdiplomasi, bahkan berintrik untuk mengukuhkan kekuasaan. Chao Mengxi menatap Lan dengan serius. Ini kesempatan besar tapi juga penuh bahaya. Kau harus siap menghadapi banyak musuh tersembunyi di sana. Di hari kongres, Lan memasuki aula megah yang dipenuhi oleh para kultivator dari berbagai sekte. Aura ketegangan dan kekuatan memenuhi ruangan. Di antara mereka, wajah-wajah familiar seperti Mu Yexuan dan Bai Lianru turut hadir, tersenyum dingin namun penuh perhitungan. Saat sesi pembukaan, Bai Lianru menyampaikan pidato tentang pentingnya keseimbangan dan kerjasama antar sekte untuk menghadapi ancaman besar yang mulai muncul di balik dimensi. Namun, kata-katanya yang halus penuh makna tersirat menimbulkan rasa waspada di hati Lan. Selama kongres berlangsung, berbagai tawaran, ancaman, dan intrik terjadi di balik layar. Lan menerima banyak tekanan untuk bergabung dengan aliansi tertentu, sementara Mu Yexuan terus mengintimidasi dengan cara halus dan kasar. Di sela-sela acara, Lan bertemu dengan Feng Zihan yang memberi peringatan serius. Kongres ini adalah perang tanpa darah. Setiap langkahmu bisa menentukan nasib dunia. Hati-hati dengan siapa kau percaya. Tak lama kemudian, sebuah insiden terjadi.
Seseorang mencoba meracuni sumber air di tempat kongres, sebuah serangan simbolis yang bisa memicu perang antar sekte. Lan dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk menetralkan racun tersebut, mendapat sorotan sekaligus kecurigaan dari banyak pihak. Dengan tegas, Lan berdiri dan menyatakan, "Aku tidak akan membiarkan kekuatan ini digunakan untuk kehancuran. Sekali ludahku membentuk lautan abadi, aku berjanji akan menjaga kedamaian dan keadilan." Kongres pun berakhir dengan suasana yang semakin tegang. Lan tahu perjuangannya belum selesai, dan musuh-musuhnya kini semakin banyak dan licik. Saat malam tiba, Lan dan Qiao berdiskusi panjang tentang langkah selanjutnya. "Kita harus lebih waspada dan mencari sekutu sejati," ujar Lan. Qiao mengangguk. "Aku akan selalu bersamamu." Di luar kota, bayangan Mu Yexuan menatap langit gelap, merencanakan strategi baru. Ini belum berakhir, Lan Xiyun. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah kongres kultivasi yang penuh intrik, Lan Xiyun dan Qiao Mengshi kembali ke markas latihan mereka dengan pikiran yang berat. Lingkungan yang dulunya terasa aman, kini berubah menjadi ladang ranjau penuh bahaya tersembunyi. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Di tengah kegelapan malam, sebuah pesan rahasia tiba melalui burung merpati dari Feng Zihan. Isinya berupa koordinat sebuah lokasi terpencil di pegunungan es yang katanya menyimpan petunjuk tentang asal-usul kekuatan ludah laut abadi. Tanpa membuang waktu, Lan dan Qiao memutuskan untuk melakukan ekspedisi, berharap menemukan jawaban yang selama ini hilang. Perjalanan mereka dipenuhi dengan berbagai rintangan alam dan makhluk mistis yang menjaga rahasia pegunungan. Kabut tebal, jurang curam, dan badai salju membuat perjalanan menjadi sangat berat. Namun, tekad mereka lebih kuat daripada dinginnya angin pegunungan. Di puncak gunung, mereka menemukan sebuah kuil tua yang terkubur oleh salju dan waktu. Di dalamnya, sebuah prasasti kuno terukir dengan tulisan bahasa leluhur yang menyebutkan lautan abadi sebagai sebuah kekuatan yang mengalir dari darah dan ludah para pendahulu. Ketika Lan menyentuh prasasti itu, ia merasakan gelombang energi mengalir ke seluruh tubuhnya, membuka ingatan yang terkunci dalam jiwanya. Ia melihat sekilas bayangan leluhur yang menggunakan ludah mereka untuk menciptakan lautan yang menjaga keseimbangan dunia. Namun, tidak lama kemudian, mereka disergap oleh pasukan bayangan yang ternyata adalah mata-mata Mu Yexuan yang mengikuti jejak mereka. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam kuil, dengan salju yang berjatuhan dan angin dingin yang memekakkan telinga. Lan memanggil kekuatan ludah laut abadi, membentuk gelombang air besar yang menenggelamkan para penyerang. Qiao mengendalikan angin untuk memperlambat gerakan musuh. Bersama-sama, mereka berhasil mengusir pasukan bayangan itu. Setelah pertempuran, mereka menyadari bahwa kekuatan yang mereka cari bukan hanya sebuah senjata, tapi juga tanggung jawab besar yang harus dijaga dari tangan-tangan jahat. Dalam keheningan kuil, Lan berjanji, "Aku akan menjaga lautan abadi ini agar tidak pernah digunakan untuk kehancuran." Qiao menepuk pundaknya. "Kita tidak sendiri, kita harus menemukan sekutu yang bisa dipercaya." Di kejauhan, bayangan Mu Yexuan mengamati dengan penuh kebencian. "Kau mungkin menemukan rahasia itu, tapi aku akan memastikan kau tidak pernah memanfaatkannya." Kembali dari pegunungan es, Lan Xiyun dan Qiao Mengshi membawa pengetahuan baru tentang asal-usul kekuatan ludah laut abadi. Namun, beban tanggung jawab semakin berat karena ancaman dari Mu Yexuan dan sekte kegelapan semakin nyata. Mereka menyadari bahwa hanya dengan memperkuat sekutu dan menguasai ilmu kuno, mereka bisa bertahan. Di tengah usaha memperkuat diri, Lan mendapat kabar bahwa Guru Zhao Wenshu telah diculik oleh agen rahasia sekte kegelapan. Dengan cepat, Lan dan Qiao merancang rencana penyelamatan. Mereka tahu lokasi penyanderaan itu berada di sebuah benteng bawah tanah tersembunyi di hutan belantara. Mereka menyusup ke dalam benteng itu dengan hati-hati, menghadapi penjaga-penjaga bertaraf tinggi yang menggunakan ilmu gelap dan racun mematikan. Lan memanggil kekuatan ludah laut abadi, membentuk gelombang energi yang memecah barikade musuh satu persatu. Qiao melancarkan serangan angin yang tajam dan cepat, memukul mundur musuh-musuh mereka. Saat mencapai ruang penyanderaan, mereka menemukan Zhao Wenshu dalam kondisi lemah namun masih sadar. Guru tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Kalian datang tepat waktu. Ilmu yang kuberikan harus kalian gunakan dengan bijak." Namun, di saat yang sama, Mu Yexuan muncul dengan pasukan tambahan.
Pertarungan klimaks antara Lan dan Mu Yexuan pun terjadi di ruang sempit itu, diiringi benturan kekuatan air melawan gelap yang pekat. Dengan kekuatan yang semakin matang dan bantuan Kiao, Lan berhasil memojokkan Mu Yexuan, memaksa musuhnya mundur untuk sementara. Namun ancaman besar tetap mengintai di balik bayangan. Setelah menyelamatkan Zhao Wenshu, mereka kembali ke markas dengan tekad yang semakin bulat. Guru itu memberi peringatan, kekuatanmu adalah pedang bermata dua. Gunakan untuk melindungi, bukan menghancurkan. Lan menatap Cakrawala, tahu bahwa pertempuran sesungguhnya belum usai. Sekali ludahku membentuk lautan abadi, aku akan menjaga dunia ini, apapun risikonya. Setelah penyelamatan Zhao Wenshu, Lan Xiyun mulai menyelami ilmu kultivasi leluhur yang tertulis dalam kitab kuno pemberian sang guru. Ilmu itu mengajarkan bahwa ludah bukan sekadar cairan biasa, melainkan medium energi yang dapat mengalirkan kekuatan alam dan jiwa. Dengan fokus tinggi, Lan memulai tahap kultivasi baru yang disebut gelombang jiwa lautan. Xiao Mengxi menjadi partner setianya, membantu mengontrol energi angin agar aliran ludah bisa lebih kuat dan stabil. Mereka berlatih siang malam di tepi danau rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Di saat latihan semakin intens, sebuah berita mengejutkan datang dari dunia kultivasi. Jin Huashan, kaisar kultivasi dunia bawah, yang dikenal dengan kekuatan mengerikan dan ambisinya menguasai segalanya, mulai bergerak. Ia mengirim pasukan bayangan untuk mencari dan merebut kekuatan lautan abadi milik Lan. Kabar ini mengguncang dunia kultivasi. Sekte-sekte besar mulai bersiap menghadapi badai besar yang akan datang. Bai Lianru juga menunjukkan sikap lebih agresif, mencoba memperkuat posisinya dengan cara apapun. Di tengah ketegangan itu, Lan dan Kiao menghadapi ujian berat ketika benteng latihan mereka diserang oleh pasukan bayangan Jin Huashan. Pertempuran dahsyat pecah di medan terbuka, air dan angin berpadu melawan kegelapan dan bayangan. Lan memanggil seluruh kekuatannya, ludahnya berubah menjadi lautan besar yang menggulung pasukan musuh. Gelombang ombak raksasa menghantam deras, sementara Kiao memutar angin dengan kecepatan tinggi untuk menyapu lawan-lawannya. Namun, musuh terlalu banyak dan licik. Mereka menggunakan jurus-jurus gelap untuk menembus pertahanan Lan, memaksa Lan dan Kiao mundur ke posisi yang lebih defensif. Saat kegelapan semakin mendekat, Zhao Wenshu tiba dengan bantuan dari sekutu rahasia. Dengan ilmu kuno yang diajarkannya, mereka bersama-sama mengusir pasukan bayangan dan menutup celah pertahanan. Pertempuran itu meninggalkan luka dan pelajaran berharga bagi Lan. Ia sadar bahwa untuk menghadapi Jin Huashan, kekuatan ludah laut abadi harus mencapai puncak potensinya. Di bawah sinar rembulan, Lan memandang ke arah horizon dan berjanji, sekali ludahku membentuk lautan abadi, aku akan menjadi benteng terakhir dunia ini. Setelah pertempuran hebat melawan pasukan bayangan Jin Huashan, Lan Xiyun menyadari bahwa kekuatannya masih belum sempurna. Ia memutuskan untuk mencari jalan baru demi menguasai gelombang jiwa lautan secara penuh. Bersama Qiao Mengxi, mereka berangkat menuju Samudra Cahaya, sebuah tempat legendaris yang konon menjadi sumber energi lautan abadi. Perjalanan ke Samudra Cahaya penuh bahaya. Mereka melewati hutan rimba yang dipenuhi makhluk mistis dan medan yang sulit ditembus. Namun, semangat mereka tetap menyala karena janji untuk melindungi dunia telah mengikat hati mereka. Sesampainya di Samudra Cahaya, mereka disambut oleh suasana magis. Air laut berkilauan dengan cahaya yang memancar dari dasar samudra. Di sana, mereka bertemu dengan penjaga samudra, seorang wanita misterius bernama Yue Lingxue yang memiliki pengetahuan luas tentang kekuatan lautan. Yue Lingxue menguji kemampuan Lan dan Qiao melalui serangkaian tantangan yang menuntut penguasaan energi air dan keseimbangan jiwa. Dengan sabar dan tekun, mereka menjalani ujian satu demi satu, menyelami inti kekuatan ludah yang membentuk lautan. Selama latihan, Lan mengalami penglihatan akan masa lalu leluhurnya, perjuangan mereka dalam menjaga keseimbangan dunia, serta pengkhianatan yang menyebabkan kekuatan ludah hampir punah. Semua itu memberinya wawasan baru dan tekad lebih kuat. Namun, ancaman tidak pernah jauh. Mu Yexuan dan pasukannya melacak keberadaan mereka dan melancarkan serangan mendadak di tepi samudra. Pertarungan sengit terjadi, memaksa Lan dan Qiao menggunakan seluruh kemampuan yang mereka pelajari untuk melindungi diri dan tempat suci itu. Dengan bantuan Yue Lingxue,
mereka berhasil mengusir musuh dan menutup celah pertahanan samudra. Pertempuran itu menjadi momen penting bagi Lan, menegaskan bahwa kekuatan ludah lautan bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga pengendalian jiwa. Di bawah sinar mentari pagi, Lan berjanji, "Sekali ludahku membentuk lautan abadi, aku akan menjaga dunia ini dengan seluruh jiwaku." Setelah berhasil melewati ujian di Samudra Cahaya, Lan Xiyun dan Qiao Mengxi memutuskan untuk kembali ke dunia kultivasi dengan kekuatan baru dan wawasan yang lebih dalam. Namun, perjalanan pulang mereka tidak mudah. Ancaman dari sekte kegelapan semakin mengintensifkan serangannya. Di tengah hutan lebat, mereka disergap oleh pasukan bayangan yang dipimpin oleh salah satu jenderal Mu Yexuan, seorang kultivator licik bernama He Xiang. Dengan kemampuan ilmu gelap yang luar biasa, He Xiang membuat pertarungan menjadi semakin berat. Lan dan Qiao memadukan kekuatan ludah laut abadi dan angin untuk melawan serangan-serangan maut. Ludah Lan berubah menjadi gelombang air yang berputar cepat, menghancurkan formasi musuh, sementara Qiao mengendalikan angin untuk memperlambat gerakan mereka. Namun He Xiang menggunakan ilmu racun tersembunyi yang hampir membuat Lan kehilangan kesadaran. Dalam kondisi kritis, Lan teringat ajaran Yue Ling Xue. Kekuatan sejati datang dari keseimbangan jiwa dan tubuh. Dengan mengerahkan sisa tenaga, Lan menyalurkan energi ludahnya ke dalam pusaran air yang membentuk perisai tak terlihat. Gelombang racun terpental dan membalikkan serangan terhadap He Xiang, memaksanya mundur dengan luka parah. Setelah pertempuran, Qiao merawat luka Lan dengan ramuan khusus, sementara mereka menyadari bahwa ancaman tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam dunia kultivasi sendiri. Sekte-sekte saling bertikai, memanfaatkan kekacauan untuk keuntungan pribadi. Malam itu, mereka berdiskusi serius tentang strategi ke depan. "Kita butuh aliansi yang kuat dan sekutu yang bisa dipercaya," kata Lan. Qiao mengangguk. "Tapi siapa yang bisa dipercaya di dunia penuh intrik ini?" Mereka memutuskan untuk mencari Bai Lianru, pemimpin sekte air, yang walaupun penuh rahasia, mungkin menjadi sekutu penting menghadapi ancaman besar. Di kejauhan, bayangan Mu Yexuan tersenyum sinis. "Pertarungan ini baru permulaan. Aku akan menjatuhkan Lan Xiyun dari puncak kekuatannya." Lan Xiyun dan Qiao Mengxi melakukan perjalanan menuju benteng utama sekte air, tempat Bai Lianru memimpin dengan ketegasan dan strategi yang luar biasa. Meskipun mereka tahu sulit untuk mendapatkan kepercayaan Bai Lianru, tapi saat ini mereka membutuhkan aliansi untuk menghadapi ancaman yang semakin besar. Sesampainya di benteng, Bai Lianru menyambut mereka dengan tatapan dingin namun penuh perhatian. "Aku telah mendengar banyak tentangmu, Lan Xiyun. Ludah yang membentuk lautan abadi memang kekuatan luar biasa, tapi kau juga menjadi ancaman bagi keseimbangan dunia." Lan menjawab dengan tegas, "Aku tidak ingin menjadi ancaman, hanya ingin melindungi dunia dan orang-orang yang kucintai." Bai Lianru tersenyum tipis dan mengundang mereka masuk ke ruangan utama untuk berdiskusi. Mereka membahas tentang ancaman Jin Huashan dan Mu Yexuan yang terus menggerogoti kestabilan dunia kultivasi. Bai Lianru menawarkan bantuan, namun dengan syarat bahwa Lan harus mengikuti beberapa aturan sekte air. Qiao mengingatkan Lan agar berhati-hati. Ini bukan tawaran tanpa risiko. Dalam beberapa hari berikutnya, Lan dan Qiao menjalani pelatihan intensif bersama para anggota sekte air. Mereka belajar teknik baru untuk memperkuat kekuatan ludah laut abadi, serta cara beradaptasi dengan lingkungan yang lebih kompleks. Namun, di balik kerjasama itu, muncul konflik tersembunyi. Beberapa anggota sekte air meragukan niat Lan dan berusaha menggagalkan aliansi secara diam-diam. Ketegangan pun mulai muncul. Sementara itu, Mu Yexuan menyusun strategi baru dengan memanfaatkan kelemahan aliansi Lan Bai Lianru. Ia mengirim mata-mata yang menyusup ke dalam benteng sekte air untuk mencuri rahasia kekuatan ludah laut abadi. Dalam sebuah malam yang kelam, penyusup itu hampir berhasil mencuri kitab kuno milik Bai Lianru. Berkat kewaspadaan Qiao, rencana itu gagal dan mata-mata berhasil ditangkap. Lan menyadari bahwa bahaya kini tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Ia harus memperkuat bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga ikatan kepercayaan dan persahabatan. Lan menatap bulan purnama dengan tekad bulat. "Sekali ludahku membentuk lautan abadi, aku akan menjaga dunia ini dengan segenap jiwa dan raga."
kabar tentang ketegangan di benteng sekte air tersebar dengan cepat, membuat suasana semakin tidak menentu. Lan Xiyun kini harus menghadapi tekanan dari berbagai sisi, baik dari musuh luar seperti Mu Yexuan dan Jin Huashan, maupun dari dalam sekte air sendiri yang mulai curiga dan tidak sepenuhnya menerima kehadirannya. Suatu malam, Lan menerima pesan rahasia dari seorang informan misterius bernama Lian Feng yang mengaku mengetahui rencana jahat Mu Yexuan untuk menguasai sumber kekuatan ludah laut abadi. Pesan itu mengungkap bahwa Mu Yexuan sedang mencari artefak kuno yang bisa memperkuat kekuatannya secara eksponensial. Dengan bantuan Qiao Mengxi dan Bai Lianru, Lan menyusun rencana untuk merebut artefak tersebut sebelum Mu Yexuan berhasil mendapatkannya. Mereka harus bergerak cepat dan hati-hati karena artefak itu tersimpan di reruntuhan kuno yang dijaga oleh makhluk mistis dan jebakan mematikan. Perjalanan menuju reruntuhan itu penuh tantangan. Mereka harus menghadapi pasukan bayangan, jebakan sihir, dan teka-teki kuno yang menguji kecerdasan serta keberanian mereka. Setiap langkah terasa seperti berhadapan dengan maut, tapi semangat dan tekad mereka tidak pernah luntur. Di tengah perjalanan, Lan mulai merasakan perubahan aneh dalam ludahnya. Energi yang mengalir semakin kuat dan tak terkendali, membuatnya khawatir kekuatan itu bisa melukai dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Saat sampai di reruntuhan, mereka bertemu dengan penjaga artefak, sebuah makhluk raksasa berwujud naga air yang menjaga dengan gigih. Pertarungan sengit terjadi, di mana Lan harus menggabungkan seluruh kekuatan ludah laut abadi dengan teknik angin Qiao untuk mengalahkan penjaga itu. Setelah berhasil merebut artefak, mereka segera kembali ke benteng sekte air. Tetapi mereka tahu pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Mu Yexuan pasti tidak akan tinggal diam. Di malam yang sunyi, Lan menatap artefak di tangannya, berbisik, "Sekali ludahku membentuk lautan abadi, aku akan melindungi dunia ini dari kehancuran apapun." Kembalinya Lan Xiyun ke benteng, sekte air membawa harapan sekaligus ketegangan. Dengan artefak kuno di tangan, kekuatan ludah laut abadi miliknya melonjak drastis, menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh dunia kultivasi. Namun, peningkatan kekuatan ini juga membawa risiko besar. Mu Yexuan yang mendengar kabar tentang artefak melancarkan serangan besar-besaran bersama pasukan terkuatnya. Benteng sekte air menjadi medan pertempuran maha dahsyat antara cahaya lautan abadi dan kegelapan yang mengintai. Lan memimpin pasukan sekutu dengan keberanian dan strategi jitu. Ludahnya berubah menjadi lautan bergelora yang melindungi para pejuang dari serangan mematikan. Gelombang demi gelombang menghantam musuh, membelah kegelapan dengan cahaya biru nan mempesona. Dalam duel klimaks, Lan menghadapi Mu Yexuan secara langsung. Pertarungan mereka adalah bentrokan kekuatan jiwa dan raga, air melawan kegelapan, harapan melawan keputusasaan. Setiap serangan meludahkan energi yang membentuk pusaran lautan atau bayangan gelap yang mematikan. Dengan tekad baja dan pengendalian sempurna, Lan akhirnya mengalahkan Mu Yexuan, mematahkan rencana jahat yang mengancam dunia. Namun, kemenangan itu bukan tanpa pengorbanan. Banyak yang terluka, dan dunia kultivasi kini berubah selamanya. Setelah pertempuran, Lan berdiri di tepi lautan yang tenang, menatap cakrawala luas yang membentang. Dengan suara lembut namun tegas, ia berjanji, "Sekali ludahku membentuk lautan abadi, aku tidak hanya melindungi dunia, tapi juga menjaga keseimbangan dan perdamaian selamanya." Qiao Mengxi berdiri di sisinya, tersenyum hangat. "Ini baru awal dari perjalanan kita, Lan." Lautan abadi yang terbentuk dari ludah Lan kini menjadi simbol kekuatan, harapan, dan keteguhan hati. Sebuah legenda yang akan dikenang sepanjang masa tentang seorang pemuda yang sekali meludah, mampu membentuk lautan abadi yang tak pernah pudar.